Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jobeda, perwakilan dari kelompok 5, ingin membahas materi mengenai manajemen risiko. Yang pertama ada pengertian. Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana risiko itu terjadi, dan pengelolaan risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen risiko. Manajemen risiko berjalan dalam konteks sasaran dan kegiatan organisasi. Faktor-faktor eksternal dan internal organisasi dapat menjadi sumber risiko. Tujuan dan ruang lingkup proses manajemen risiko dapat memiliki keterkaitan dengan sasaran-sasaran organisasi secara keseluruhan. Faktor eksternal dan internal ruang lingkup manajemen risiko. Faktor eksternal yang pertama, faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, finansial, teknologi, ekonomi, dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Kedua, faktor-faktor pendorong dan tren utama yang mempengaruhi sasaran-sasaran organisasi. Ketiga, hubungan persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan stakeholder eksternal. Yang keempat, hubungan dan komitmen kontraktual. Faktor internal yang pertama, visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Kedua, tata kelola organisasi, struktur organisasi, peran dan tanggung jawab. Ketiga, strategi, sasaran, dan kebijakan organisasi, budaya organisasi. Keempat, standar, pedoman, dan berbagai model yang diterapkan organisasi. Kelima, kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan pengetahuan organisasi. Misalnya, model, waktu, insan organisasi, hak milik intelektual, proses, sistem, dan teknologi. Yang terakhir, data, sistem informasi, dan aliran informasi. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko. Beberapa tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melacak sumber-sumber risiko. Pertama, tujuan manajemen risiko adalah guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Kedua, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko yang berikutnya adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Ketiga, minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Manajemen risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi atau mentransfer risiko ke pihak lain. Keempat, memberikan rasa aman pada stakeholder. Stakeholder di sini bukan sebatas investor saja, tapi juga pekerja, supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko. Manfaat manajemen risiko yang pertama, membantu perusahaan mencapai visi misi. Membantu perusahaan mencapai visi misi dan tujuan bisnis. Tanpa proses manajemen risiko perusahaan yang benar, Anda akan kesulitan atau bahkan gagal mewujudkan visi misi. Kedua, mencegah perusahaan mengalami kolaps. Manfaat manajemen risiko adalah mencegah bisnis mengalami kolaps. Proses manajemen risiko adalah salah satu solusi terampuh guna menghindari kebangkrutan, terutama dari segi keuangan. Ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan probabilitas bisnis. Dengan adanya manajemen risiko perusahaan, Anda bisa mengelola sumber daya yang sekiranya kurang efektif dan efisien. Sumber manajemen risiko. Yang pertama, politik, contohnya kebijakan pemerintahan, pendapat publik, perubahan ideologi, peraturan, kekacauan seperti perang, teroris, kerusuhan. Yang kedua, lingkungan, contohnya pencemaran, kebisikan, perzinahan, opini publik, kebijakan internal atau perusahaan, perundungan yang berkaitan dengan lingkungan, dampak lingkungan. Yang ketiga, perencanaan, contohnya persyaratan perizinan yang kurang baik, kebijakan dan praktik tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi, opini.
Yang terakhir ada kesimpulan, manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana seperti kebakaran atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar yang dapat menghambat, mengganggu, bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.